yang membela Islam. Saya dari Partai Demokrat mengatakan saya ini seorang Kristiani. Siapa tak kenal Ruhut Sitompul, politisi Partai Demokrat yang baru saja dipecat ini dikenal karena omongannya yang ceplas-ceplos. Ruhut pernah bersih tegang dengan sejumlah tokoh umat Islam yang datang ke gedung DPR RI untuk menolak izin konser musik Lady Gaga. Namun Ruhut malah berteriak-teriak di depan tokoh Islam, tapi kemudian dia kabur. Ternyata nyali Ruhut tak sebanding dengan mulutnya. Ketika dikejar hingga ke dalam ruangannya, nyali Ruhut ciut. Inilah kisah Ruhut dikejar Ustadz Bahtiar Nasir. Saya mau menegakkan kebenaran. Jangan anarkis. Jangan anarkis. Siapa yang Jangan anarkis intelektual. Siapa yang anarkis? Siapa yang anarkis? Gak ada yang anarkis loh. Siapa yang anarkis? Oh ya, saya tegas menyatakan jangan anarkis. Ya, tolong ya. Oke. Ya, tolong. Siapa yang anarkis? Jangan anarkis. Itu aja saja. Ngomong baik-baik. Kamu yang baik. Ngomong katanya orang hukum. Ketika saya akan mengusir Lady Gaga, kemudian bergabung sama teman-teman audiensi ke DPR, agar DPR menghentikan acara-acara yang bisa merusak umat ini sebab akan mendatangkan setan ke Indonesia. Tiba-tiba siapa itu kemarin Ruhut Sitompul itu nyolot gitu kan. Mentang-mentang karena dia partainya berkuasa, lalu berkata tidak sopan. Saya datangi dia. Kenapa Anda berbicara seperti itu tadi? Wah, kelihatan sok galaknya. Ya, dalam hati saya, kita ini jauh-jauh pernah nyamperin Israel ke perbatasan. Ini ada Israel di depan, kalau nggak dilahap, sayang juga. Tapi perlu sabar. Saya bilang, apa pernah Anda lihat saya anarkis? Kenapa tangan Anda tidak begitu sopan di hadapan kami? Dan ini adalah gedung DPR terhormat. Akhlak Anda tidak menunjukkan begitu. Saya bilang, jangan anarkis, saya dari partai berkuasa. Saya bilang, kalau kamu dari partai berkuasa, memang kamu hebat. Tunjukkan akhlakmu kalau kamu dari partai berkuasa. Dia marah dengan bahasa itu, saya pepes terus. Sambil saya taruh tangan saya di belakang, sebab saya khawatir kalau saya uppercut nanti. Sabar, karena kekuatan itu bukanlah hanya pada kekuatan fisik, walau fisik harus kuat. Ya minimal anak muda kalau pusat 30 gak usah berhentilah. Kita harus sabar, memang ketika saatnya kita harus bertarung, ya seperti para sahabat di perang Mu'tah. Di perang Mu'tah bagaimana para sahabat? Ya, Rasulullah dalam wahyunya sudah mendapatkan gambaran bahwa ini akan terjadi peristiwa besar. Maka ditunjuklah 3 panglima. Yang biasanya Rasulullah dalam perang itu kan hanya menunjuk satu panglima. Khusus kali ini 3 panglima ditunjuk. Kalau siapa pemimpin yang pertama? Saya lupa itu. Ja'far bin Abi Thalib yang ketiga. Yang terakhir, Khalid bin Walid nanti pengganti setelah 3 pemimpinnya itu meninggal dunia. Siapa? Abdullah bin Rawaha yang kedua. Yang ke-1? Wah, ini perlu hafal ini. Singkat cerita, ditunjukkan 3 pemimpin dan keluar 3.000 pasukan Islam dilepas oleh Rasulullah dengan doa Rasulullah SAW. Nih lihat ini. Apa yang saya sebut dengan sabar dan bangkit sebagai pemuda. Di tengah jalan ternyata tim intelijen, tim advance Rasulullah. Jadi Rasulullah membentuk tim yang bagus. Jadi kalau Anda ingin bekerja harus punya data intelijen yang baik. Tidak mungkin gerakan kita efektif tanpa data. Itu sama saja hidup ya tanpa peta. Anak-anak muda kita ini kadang-kadang melihat persoalan itu seperti kompas. Gila,
Orang seperti kompas kalau kurang ilmu itu galak, biasanya galaknya nggak keruan, emosi saja dimainkan. Anda kalau sudah dipancing marah dan Anda marah, berarti Anda dikuasai oleh orang itu. Lihat Rasulullah bersabarnya bagaimana? Pergi ke masjid diludahin, ya, pulang dari masjid kadang-kadang disiapin apa oleh Ummu Jamil, duri kan di jalan, berangkat lagi kemudian disiram, kemudian berangkat lagi diludahin lagi, sampai satu hari Rasulullah SAW, kok tumben hari ini nggak ada yang ngeludahin lagi ya? Kok tumben hari ini nggak ada yang lempar lagi ya? Rasulullah mengenal situasi ini, lalu didatangilah rumah itu. Ternyata tuan rumah yang biasa melempar Rasul itu sedang sakit. Apa yang dilakukan Rasulullah SAW? Dijenguk, dibawakan hadiah. Akhirnya berislam orang itu. Di sini dakwah dan kesabaran. Jadi perjuangan itu bukan Allahu Akbar, marah, bakar sana, bakar sini, rusak sana. Enggak begitu pemuda sufi. Enggak begitu pemuda Islam. Berarti gampang dikuasai. Kayak Ustaz Hazlan gitu. Setelah jalan 6 hari 6 malam, masuk ke dapurnya kepala suku, ikut bantu masak. Masaknya bukan kompor gas, mungkin ikut tiup kayu gitu kan. Berdakwah berapa lama Ustaz di kepala suku? Beliau pernah cerita selama 3 bulan nggak ada orang satu pun bisa diislamkan. Itu baru yang namanya dakwah, dan itu namanya sabar. Baik. Apa yang terjadi pada pasukan ketika di tengah jalan ini? Anda ini dalam membangkitkan masyarakat seluruh raya kembali kepada Al-Quran, memang dibutuhkan intelektual yang tinggi dan kesabaran yang tinggi. Apa yang terjadi? Tiba-tiba terdengar bahwa pasukan yang 3.000 akan berhadapan dengan 100.000 pasukan Kristen Romawi dan 100.000 pasukan Kristen Syam. Jadi berapa itu yang dihadapi? 200.000 lawan 3.000. Di dalam Islam, ya, falyakum minkum ishruna sabiruna yaghlibukum mi'atain. Hendaklah 20 orang sabar mengalahkan 200 orang kafir. Jadi 1 banding berapa? 1 banding 10. Ayat selanjutnya di ayat 66, alimallahu annabikum dha'fa. Hendaklah 1.000 orang mengalahkan 2.000 orang. Berarti 1 banding berapa itu? 1 banding 2. Jadi dalam Islam haram hukumnya sebagai pemuda kalau 1 banding 2 itu haram hukumnya. Jadi waktu saya dihadapkan sama Ruhut Sitompul, cuma 1, separuh kali di mata saya secara fisik. Haram saya mundur. Tetapi lihat, kekuatan yang kita miliki harus diliputi dengan kesabaran dan kecerdasan. Wah, kelihatan ketakutan, beraninya keroyokan. Dia bilang nggak ada yang keroyok. Anda dengan saya sendiri, saya sih tidak sadar saat itu TV-1 nyorot. Itu saya tidak sadar suasana itu karena saya nggak suka seperti itu. Saya sukanya tuh gaya Steven Seagal gitu. Diam tapi tak gitu. Karena disorot akhirnya saya mundur, tapi saya tidak akan lepaskan dia. Saya mau tahu seberapa kuat nyalinya orang satu ini. Dia pikir kalau sudah jadi partai berkuasa hebat. Hanya Allah yang maha kuasa. Astighfar billah, la haula wala quwwata. Hanya itu. Saya panggil keamanan di DPR. Di mana kau sembunyikan si Ruh? Kenapa Pak? Di mana kau sembunyikan? Bawa saya ke dia. Karena dia lihat saya pakai peci saya dan saya pegang tangan dia. Saya bawa dia ruangannya. Ternyata saya dihalangi 6 orang. Saya bilang ini cuma 2 orang laki-laki yang ingin ketemu. Tolong kasih kesempatan. Nggak ada masalah. Dan saya masuki ke ruangannya. Mungkin itu untuk saya rahasiakan saja. Seandainya ketika saya pegang tangannya keras saya layani. Tapi setelah saya pegang lembek jadi saya iba. Dan dia tetap panggil. Saya bilang, Satpam, kunci ruangan ini dari luar. Karena orang ini saya dengar kalau di TV suka nantangin man to man. Dan sekarang saya sebagai laki-laki saya bilang, minta kunci pintu itu luar, biarkan 2 laki-laki di dalam. Jangan, tetap dibuka. Setelah saat itu saya tahu ternyata nyalinya cuma segitu. Allah Akbar.
Jadi pemuda itu harus sabar, jangan suka model-model tawuran gitu. Beraninya ramai-ramai ketika sendirian tidak punya nyali.